Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian kecil kami yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Pendedahan Ekstrak Kayu Manis Cinnamomum verum terhadap penurunan berat badan mencit muskulus. Kelompok kami terdiri dari Hadi, Korni, Irma, Putu, Arisa, dan Amisesa. Berikut merupakan outline pada presentasi kali ini. Selanjutnya adalah pendahuluan. Obesitas adalah salah satu penyakit yang jumlah penderita terbesar di dunia, sehingga masyarakat menciptakan berbagai macam cara untuk menghadapi obesitas. Salah satunya adalah penggunaan kayu manis sebagai suplemen makanan. Kayu manis memengaruhi sensitivitas insulin dalam tubuh serta menstimulasi pencernaan glukosa pada sel. Lalu kelompok kami memilih oral gavage karena metode ini langsung masuk ke pencernaan, sehingga dosis yang ditelan mencit penuh. Lalu nilai lethal dose 50 ekstra kayu manis yang digunakan adalah 0,5 gram per kilogram, sehingga penelitian ini aman bagi mencit yang diuji. Tujuan penelitian kami adalah yang pertama menentukan pengaruh pendedahan ekstra kayu manis terhadap penurunan berat badan mencit, dan yang kedua menentukan konsentrasi pendedahan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan berat badan mencit. Selanjutnya ada metode penelitian. Rancangan penelitian kami dapat dilihat pada slide. Terdapat 9 ekor mencit muskulus yang dibagi menjadi 3 kelompok berbeda, yang masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Keseluruhan mencit diaklimatisasi selama 1 hari, lalu diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Kelompok A diberikan pendedahan aquades setiap 1 hari selama 7 hari. Kelompok B didedahkan kayu manis 140 mg per kilogram berat badan setiap 1 hari selama 7 hari. Kelompok C didedahkan kayu manis 280 mg per kilogram berat badan setiap 1 hari selama 7 hari. Dari masing-masing kelompok kemudian diukur parameter pencernaan setiap 1 hari selama 7 hari. Penelitian kami mengukur massa mencit, massa pakan, massa urin, dan massa feses untuk nantinya dikalkulasikan untuk mencari parameter pencernaannya. Parameter pencernaannya dapat dilihat pada slide. Alat dan bahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Cara kerjanya, pertama, sebelum diberi perlakuan, mencit diaklimatisasi terlebih dahulu agar dapat beradaptasi. Lalu, mencit ditimbang berat badannya dengan menggunakan timbangan analitik lalu dicatat. Setelah itu, mencit dimasukkan ke dalam kandang metabolisme. Mencit diberikan pakan setiap hari sebanyak 10% dari massa tubuhnya. Untuk minum diberikan secara ad libitum dan juga setiap hari. Untuk menginjeksikan zat dedah dilakukan dengan cara oral gavage, yaitu penginjeksian dengan memasukkan ke dalam kerongkongan. Nah, wadah feses dan gelas penampung urin diletakkan di bawah kandang metabolisme. Setiap harinya feses dan urin yang didapatkan diukur dan dicatat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung parameter pencernaan. Data dari parameter pencernaan kemudian dianalisis secara statistik, dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk prasyarat uji one-way ANOVA. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Dari parameter yang didapat dan dilakukan uji homogenitas dan normalitas, didapatkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal namun merupakan data homogen, sehingga data tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji ANOVA one way. Maka dari itu kami menggunakan uji Kruskal-Wallis. Dengan taraf signifikansi 5% didapatkan hasil uji p-value kurang dari alfa untuk parameter laju konsumsi, laju pertumbuhan relatif, dan efisiensi pakan. Dapat diartikan bahwa ketiga parameter tersebut memiliki signifikansi yang besar terhadap perlakuan dan juga variabel kontrolnya. Kemudian p-value lebih besar dari alfa untuk laju pertumbuhan, efisiensi pencernaan, dan efisiensi absorpsi. Artinya ketiga parameter ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara variabel kontrol dan juga perlakuan. Kemudian dapat dilihat laju konsumsi mengalami peningkatan rata-rata. Hal ini berlawanan dengan literatur yang menyatakan bahwa kayu manis akan menyebabkan rasa kenyang sehingga laju konsumsi menurun.
Nah, lebih lengkapnya, kayu manis akan menghambat pengosongan pada lambung dan akan menghambat produksi amilase dan pada pankreas dan glukosidase pada usus kecil, sehingga terjadi penghambatan gluconeogenesis dan meningkatkan metabolisme glukosa. Hal tersebut menyebabkan mencit tidak mudah merasa lapar, sehingga laju konsumsi menurun. Namun, pada kenyataannya, pada data ini terdapat pencilan pada tiap perlakuannya yang mengindikasikan adanya abnormalitas data. Abnormalitas data ini kemungkinan karena adanya faktor lain, yaitu mencit mengalami stres. Mencit mengalami stres diduga karena dipelihara di dalam kandang metabolisme dan dibedah menggunakan teknik oral gavage. Kandang metabolisme yang tidak mirip dengan habitatnya, dengan ruang gerak yang minimal, akan menyebabkan mencit stres. Kemudian oral gavage ini juga memiliki risiko trauma yang tinggi pada hewan uji. Selanjutnya ada laju pertumbuhan relatif dari mencit sendiri yang mengalami peningkatan seperti dilihat pada box plot berikut. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh peningkatan laju konsumsi mencit dan disebutkan pula bahwa pemberian kayu manis dapat mempengaruhi pertumbuhan relatif dari mencit. Selanjutnya ada efisiensi pakan yang menunjukkan perubahan signifikan antara kontrol dan perlakuan seperti yang dilihat pada box plot. Namun meskipun terjadi peningkatan pada laju pertumbuhan relatif dan efisiensi pakan, laju pertumbuhan dari mencit sendiri tidak menunjukkan banyak perubahan atau bahkan menurun antar perlakuan. Hal ini dapat laju konsumsi pula tadi disebutkan ada peningkatan, tetapi absorpsi dan efisiensi pencernaan tidak efisien. Hal ini dapat disebabkan salah satu kandungan kayu manis, yaitu flavonoid, yang dapat mengurangi penyerapan glukosa di usus kecil dengan menunda pengosongan lambung dan menghambat ATPase dari beras border usus. Dan pada efisiensi pencernaan dan absorpsi pula dapat dilihat tidak ada perubahan yang signifikan atau bahkan tidak ada perubahan antara kontrol dan perlakuan. Dan hal ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Sung Hee Kim dan rekannya pada tahun 2006 yang menghasilkan kesimpulan bahwa ekstrak kayu manis tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap penurunan berat badan seperti yang dilihat pada grafik harian berikut. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, pendedahan ekstrak kayu manis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan berat badan mencit. Yang kedua, tidak ada konsentrasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan berat badan mencit. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.